Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal ujian SKB Administrator Database Kependudukan. 1. Seorang administrator database kependudukan sedang melakukan audit terhadap data penduduk yang telah terekam dalam database SIAK. Dalam proses tersebut ditemukan adanya anomali data berupa duplikasi NIK pada dua rekod yang berbeda. Berdasarkan Permendagri nomor 109 tahun 2019, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Menghapus salah satu rekod yang memiliki data paling tidak lengkap. B. Melakukan verifikasi faktual ke alamat domisili kedua rekod. C. Membuat NIK baru untuk salah satu rekod. D. Melaporkan temuan kepada Ditjen Dukcapil untuk dilakukan pembersihan data. E. Mengubah status salah satu NIK menjadi tidak aktif. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, ketika ditemukan anomali data berupa duplikasi NIK, administrator database kependudukan wajib melaporkan temuan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pembersihan data secara terpusat. Hal ini untuk menjaga integritas database kependudukan nasional dan mencegah penyalahgunaan NIK. 2. Administrator database kependudukan menemukan masalah pada server SIAK yang mengalami bottleneck saat melakukan query data penduduk. Analisis menunjukkan bahwa masalah terjadi karena indeks fragmentation yang tinggi. Solusi paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Melakukan defragmentasi disk server. B. Menambah kapasitas RAM server. C. Melakukan rebuild indeks pada database. D. Mengupgrade prosesor server. E. Menambah storage capacity. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks fragmentation yang tinggi pada database dapat menyebabkan penurunan performa query karena database engine harus melakukan pembacaan data yang tidak terurut. Rebuild index merupakan solusi paling tepat karena akan menyusun ulang struktur indeks, menghilangkan fragmentasi, dan mengoptimalkan kinerja query. Solusi lain seperti menambah RAM atau storage tidak akan menyelesaikan masalah fragmentasi indeks secara langsung. 3. Dalam rangka implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK, yang terintegrasi, administrator database kependudukan diminta untuk memastikan keamanan data dalam proses pertukaran data antar instansi. Metode enkripsi yang paling tepat digunakan sesuai standar keamanan data kependudukan adalah A. Simple encryption dengan algoritma DES. B. Public Key Infrastructure dengan algoritma RSA. C. Symmetric encryption dengan algoritma AES-256. D. Hash function dengan algoritma MD5. E. Base64 encoding dengan compression. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Public Key Infrastructure atau PKI, dengan algoritma RSA merupakan standar yang ditetapkan dalam pertukaran data kependudukan antar instansi karena menyediakan tingkat keamanan tinggi melalui asymmetric encryption, digital signature, dan key management yang terstruktur. Metode ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standarisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mengharuskan adanya mekanisme authentication, authorization, dan encryption dalam pertukaran data. 4.
Administrator database kependudukan harus melakukan migrasi data kependudukan dari sistem lama ke SIAK versi terbaru. Dalam prosesnya ditemukan bahwa format data tanggal lahir pada sistem lama menggunakan format .mem.yyyy sedangkan pada SIAK menggunakan format imem.dd. Pendekatan yang paling tepat untuk menangani transformasi data tersebut adalah A. Menggunakan fungsi DATE garis bawah format pada level aplikasi. B. Membuat storage prosedur untuk konversi format. C. Menggunakan ETL tool dengan data mapping. D. Melakukan konversi manual per record. E. Membuat temporary table untuk staging data. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan ETL atau extract, transform, load tool dengan data mapping merupakan pendekatan terbaik untuk migrasi data dalam skala besar karena menyediakan fitur validasi data, logging, error handling, dan dapat menangani transformasi data secara otomatis. Tool ini juga memungkinkan dokumentasi proses migrasi yang diperlukan untuk audit trail dan memudahkan troubleshooting jika terjadi masalah. 5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pengelolaan data kependudukan, administrator database kependudukan harus memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Ketika ada permintaan data penduduk dari instansi pemerintah untuk keperluan statistik, tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan seluruh data penduduk tanpa filter. B. Menolak permintaan data tersebut. C. Memberikan data setelah proses anonymization. D. Memberikan data dalam format terenkripsi. E. Menyerahkan keputusan kepada pimpinan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan yang digunakan untuk keperluan statistik harus melalui proses anonymization terlebih dahulu. Proses ini meliputi penghapusan atau pengaburan informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung seperti nama, NIK, dan alamat detail, namun tetap mempertahankan nilai statistik dari data tersebut. 6. Administrator database kependudukan mendapati adanya serangan SQL injection pada aplikasi SIAK. Untuk mencegah terulangnya kejadian serangan tersebut, implementasi keamanan yang paling tepat adalah A. Menggunakan firewall aplikasi. B. Implementasi prepared statements. C. Menonaktifkan akses eksternal. D. Mengubah port database. E. Melakukan backup berkala. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa implementasi prepared statements merupakan solusi paling efektif untuk mencegah SQL injection karena memisahkan antara query dan parameter data, sehingga mencegah eksekusi kode berbahaya. Metode ini sesuai dengan standar keamanan OWASP atau Open Web Application Security Project, dan merupakan best practice dalam pengembangan aplikasi database yang aman. 7. Dalam proses replikasi database SIAK antar data center, administrator database kependudukan menemukan terjadinya latensi yang tinggi. Berdasarkan standar teknis pengelolaan SIAK, strategi replikasi yang paling tepat adalah A. Asynchronous replication dengan periodic snapshot. B. Synchronous replication dengan real-time mirroring. C. Master-slave replication dengan lazy update. D. Multi-master replication dengan conflict resolution. E. Point-in-time recovery dengan transaction lock. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asynchronous replication dengan periodic snapshot merupakan strategi yang paling sesuai untuk SIAK karena memungkinkan high availability tanpa mengorbankan performa sistem. Metode ini mendukung disaster recovery dan business continuity sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan SIAK, serta dapat mengatasi masalah latensi jaringan antar data center. 8. Administrator database kependudukan perlu melakukan optimasi query pada database SIAK yang memiliki lebih dari 100 juta rekod.
Pendekatan yang paling tepat untuk meningkatkan performa query adalah A. Menambah hardware resource. B. Implementasi database sharding. C. Menggunakan materialis view. D. Melakukan denormalisasi tabel. E. Mengurangi jumlah indeks. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa database sharding merupakan solusi terbaik untuk optimasi database dengan volume data sangat besar karena membagi data secara horizontal ke beberapa server, sehingga meningkatkan throughput dan mengurangi latensi. Teknik ini sesuai dengan arsitektur SIAC yang membutuhkan high availability dan scalability untuk menangani data kependudukan dalam skala nasional. 9. Sesuai dengan regulasi terbaru tentang tata kelola data kependudukan, administrator database kependudukan harus mengimplementasikan audit trail untuk setiap perubahan data. Mekanisme yang paling tepat untuk mengimplementasikan audit trail adalah A. Menggunakan trigger database. B. Mencatat log pada file system. C. Implementasi chain data capture. D. Membuat backup incremental. E. Menyimpan dalam temporary table. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Chain Data Capture atau CDC, merupakan mekanisme terbaik untuk implementasi audit trail karena dapat mencatat setiap perubahan data secara real-time, termasuk informasi who, what, when, dan how dari setiap perubahan. Metode ini sesuai dengan standar tata kelola data kependudukan yang mensyaratkan adanya jejak audit yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. 10. Administrator database kependudukan diminta untuk mengembangkan dashboard monitoring kinerja database SIAC. Berdasarkan standar operasional database kependudukan, metrik utama yang harus dimonitor adalah A. CPU utilization dan memori usage. B. Query response time dan deadlock rate. C. Storage space dan backup status. D. Network throughput dan latensi. E. User sessions dan connection pool. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa query response time dan deadlock rate merupakan metrik utama yang harus dimonitor karena langsung berhubungan dengan kualitas layanan SIAC kepada pengguna. Sesuai dengan SLA atau Service Level Agreement pengelolaan database kependudukan, kedua metrik ini menjadi indikator utama kesehatan database dan dapat menjadi early warning system untuk potensial masalah performa. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.